Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif yang diampu oleh Ibu Nuranita Adiastuti MPD, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hemalia Amanda. Nama saya Dinda Sofia Rahma. Saya Gita Agustina. Saya Neneng Kartika. Nama saya Nur Hayati. Nama saya Sofatiana Watunisa. Saya Vina Milawati. Di sini kami akan memaparkan hasil mini survei yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa dengan sampel 10 orang mahasiswa dari universitas yang berbeda. Lalu jenis penelitian yang dilakukan, penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data menggunakan wawancara secara online. Inilah hasil wawancara online yang telah kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Winda Diktira Despada-Mayati dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Menurut saya, dengan adanya media sosial bisa meningkatkan motivasi belajar. Karena dengan media sosial ini, kita bisa melihat berbagai hal dari berbagai belahan dunia. Contohnya seperti saya yang jurusan keperawatan, saya melihat perawat luar negeri, contohnya perawat Cina. Itu sangat-sangat keren gitu, sangat-sangat luar biasa cekatannya, dan apalagi gajinya di sana gede ya. Jadi saya itu sangat termotivasi untuk bekerja di sana. Hal tersebutlah yang membuat saya termotivasi untuk giat belajar lagi, untuk bisa bekerja di sana, bisa keterima kerja di sana. Karena kalau saya tidak giat lagi belajar, mana mungkin saya bisa keterima bekerja di Perkenalkan, saya Muhammad Angga Ramdhani dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Tentu dengan adanya media sosial meningkatkan motivasi saya dalam belajar. Karena dengan adanya media sosial, segala bentuk informasi mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, proses pembelajaran pun akan lebih interaktif, sehingga mampu meningkatkan motivasi saya dalam pembelajaran. Kenalkan, nama saya Zahra Siti Hanifah, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Menanggapi pertanyaan tersebut, menurut pendapat saya, media sosial dapat meningkatkan motivasi belajar karena di zaman yang serba canggih dan modern ini tentunya ada banyak sekali media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar dalam mencari sumber pembelajaran, yang mana di dalam media sosial tentunya akan banyak sekali didapatkan berbagai sumber informasi dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya media sosial, tentunya media pembelajaran pun akan beraneka ragam, tidak hanya dengan membaca buku, tetapi kita juga bisa mencari sumber referensi belajar melalui video pendek, yang tentunya materi-materi yang terdapat di dalamnya dapat dengan mudah dipahami oleh pelajar ataupun mahasiswa dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, sehingga akan lebih mudah diserap ketika belajar. Perkenalkan, nama saya Dia Agustin dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon. Menurut saya, dengan adanya media sosial, motivasi belajar saya menjadi menurun, karena itu membuat saya tergoda untuk memeriksa media sosial setiap beberapa menit, dan itu jelas mengganggu fokus saat saya belajar. Selain itu, media sosial juga menawarkan beragam hiburan dan konten-konten yang menggoda, seperti contohnya video lucu, meme, ataupun game online. Ada pula perasaan keterasingan, seperti menghabiskan banyak waktu di media sosial daripada berinteraksi secara langsung dengan teman-teman saya, ataupun mengikuti kegiatan akademik lainnya. Karena saya merasa tidak terhubung secara sosial ataupun terlibat dalam lingkungan belajar. Saya Azzi Al-Fauzi dari STI Ekuitas Bandung. Tentu, sosial media membuat motivasi belajar saya menjadi naik. Mengapa demikian? Karena konten-konten yang saya tonton di sosial media adalah konten-konten yang bermanfaat, baik itu di dunia pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat. Salah satu konten yang saya tonton adalah konten-konten videogaper.
Itu membantu saya untuk mendapatkan ide dan juga konsep dalam membuat sebuah konten berupa video yang nantinya ini berguna baik di dalam kelas pembelajaran ataupun di masyarakat, dan masih banyak konten inspiratif lainnya yang saya ikuti dan layak ditonton oleh anak-anak muda. Perkenalkan, saya Meti Tri Aryani dari Universitas Kuningan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya bahwa bagi saya pribadi, media sosial itu bisa menurunkan motivasi belajar saya. Jadi, selama saya berkuliah, ketika saya mendapat tugas dari dosen dan saya memilih untuk bermain sosial media terlebih dahulu, saya itu cenderung akan terus-terusan bermain media sosial sampai lupa waktu, sehingga saya itu malas untuk mengerjakan tugas dari dosen tersebut, tugas kuliah tersebut, dan saya juga cenderung jadi kurang produktif. Jadi bagi saya sendiri, ketika saya sudah kecanduan dalam bermain media sosial, itu bisa menurunkan motivasi belajar saya. Perkenalkan, nama saya Gilang Zulfi Ramadan, mahasiswa program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Menurut saya, sosial media dapat meningkatkan motivasi belajar apabila berkaitan dengan bidang atau passion yang kita sukai. Contohnya adalah pada bidang seni. Ketika di sekolah kita tidak mendapatkan materi di bidang seni yang cukup, maka kita dapat mengeksplor materi atau penjelasan-penjelasan di bidang seni sebanyak-banyaknya di media sosial. Selain itu, materi yang disajikan pun komunikatif dan menarik. Kenalkan, saya Aulia Wulandari dari Universitas Kuningan. Pada saya pribadi, dengan adanya media sosial, di beberapa kesempatan tentu sangat amat dapat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar karena dapat menambah wawasan, dan media sosial juga dapat membuat kita untuk mengetahui hal-hal baru yang tidak dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Namun pada sebagian besar kehidupan atau kebiasaan saya dalam belajar, saya akan menonaktifkan media sosial karena saya merupakan orang yang mudah terdistrak dan terbagi fokusnya akan sesuatu. Sehingga dalam hal belajar, saya akan lebih termotivasi untuk mencari tahu materi, menghafal materi, dan memahami materi ketika saya berada di dalam kondisi dan situasi yang kondusif, hening, dan tidak ramai oleh lalu lalang orang lain. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fadila dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Adanya media sosial tentu berdampak baik bagi motivasi belajar. Mengapa? Karena dengan adanya media sosial, informasi lebih mudah didapatkan. Yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak paham mengenai sesuatu menjadi paham akan sesuatu. Itu tergantung bagaimana bijaknya kita menggunakan media sosial. Karena pada hakikatnya, ketika kita bijak dalam bermedia sosial, maka informasi yang didapatkan akan bermanfaat, pun berdampak pada motivasi yang jauh lebih meningkat. Dengan media sosial, pembelajaran bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasannya saja, tapi bisa langsung mengaktualisasikannya di dunia nyata, sehingga pengalaman yang didapat bukan hanya sekedar pemahamannya saja, tapi tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Perkenalkan, nama saya Tanti Nur Fitria Damayanti dari Universitas Siliwangi. Menurut saya, media sosial dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dalam perkembangan zaman sekarang, media sosial dapat membantu berbagai kegiatan. Contohnya dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, sebagai mahasiswa, saya dapat mempermudah mengakses materi di media sosial. Dengan kata lain, saya dapat mengakses berbagai materi dimanapun dan kapanpun, serta dapat membuat belajar menjadi lebih semangat dan menyenangkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi. Yang pertama ini adalah tabel penelitian yang diproses, yang mana kita akan mengetahui mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Variabel bebas di sini itu motivasi belajar, sedangkan variabel terikat di sini hasil belajar. Dan tabel yang kedua itu akan dibahas mengenai ringkasan model, yaitu R sama dengan 1000, sedangkan R square-nya itu sama dengan 1000 juga. Maka tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 1000 dan dijelaskan berdasarkan presentasi atau pengaruh variabel bebas.
terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisiensi determinasi yang merupakan disebut hasil dari pengwadratan R. Dari output tersebut diperoleh menjadi koefisiensi determinasi R kuadrat R2 sebesar 1000 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu motivasi terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar dan adanya sebesar 1000 dan sisanya itu menyesuaikan. Dan tabel yang ketiga itu ada tabel ANOVA yang mana pada bagian ini menjelaskan apakah pengaruh yang nyatanya signifikan atau motivasi dalam kita kasih nama itu X terhadap variabel hasil belajar yaitu Y. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa F ini dapat dihitung 6400 dengan singkat dan signifikan itu atau probabilitasnya itu 0,001 lebih kecil dari 0,005. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar. Dan yang keempat itu ada tabel koefisiensi, yaitu tabel koefisiensi di sini kita memiliki rumus Y sama dengan A ditambah BX, yaitu kita masukkan nomornya angka-angka yang telah ditentukan tadi, yaitu koefisiensi positifnya itu 2000 ditambah koefisiensi regresi X yaitu 2000, maka hasilnya itu 4000. Di sini saya akan menjelaskan tentang correlation dan bagaimana kesimpulan yang dapat kita ambil. Untuk korelasi kali ini atau correlation pada hari kali ini, saya akan membahas tentang media sosial berpengaruh atau tidak terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dalam correlation ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom yang isinya bagian atas terdapat media sosial dan bawahnya ada motivasi belajar. Kemudian di sini ada media sosial lagi, kemudian di sininya ada motivasi belajar. Pada kolom pertama bagian atas itu ada media sosial, yaitu ada Pearson correlation. Nah, maksudnya di sini yaitu variabel terikat atau korelasinya Y. Nah, media sosialnya itu nilainya berapa? Nilainya itu kita lihat di motivasi belajar. Jadi media sosial itu variabel terikat berpengaruhnya berapa kepada motivasi belajar, yaitu min 1,00. Kemudian ada sig2 tailored atau di sini namanya p-value. Kita lihat di motivasi dari kolom yang motivasi belajar, yaitu nilainya 0,000. Kemudian N ini merupakan jumlah data yang diambilnya itu ada 10 gitu. 10 data yang diambil. Nah, lalu maksud dari tabel ini tuh seperti apa? Di sini itu menunjukkan bahwa hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa media sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar siswa. Kenapa dikatakan memiliki hubungan signifikan? Karena v-value-nya itu yang 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, yang dimana berarti terdapat atau ada korelasi signifikan atau memiliki hubungan. Jadi, media sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar siswa, yang dimana R-nya sama dengan min 1,00, p-value-nya lebih kecil dari 0,001, kemudian N-nya 10, seperti itu. Dalam diagram lingkaran, terdapat media sosial yang berwarna biru dan motivasi belajar yang berwarna hijau. Media sosial itu sebanyak 20% dan motivasi belajar sebanyak 80%. Maka,
Dalam diagram lingkaran tersebut membuktikan bahwa media sosial itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu diagram batang, bisa dilihat media sosial menempati angka 2 dan motivasi belajar menempati angka 8. Disimpulkan bahwa dengan adanya media sosial maka dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada min, median, dan modus. Di sini terdapat tabel statistik min, median, dan modus dari media sosial dan motivasi belajar. Di dalam tabel terdapat invalid, yang artinya jumlah responden yang mengisi, yaitu media sosial 10, motivasi belajar 10. Adapun missing artinya jumlah responden yang tidak mengisi, yaitu media sosial 0, motivasi belajar 0. Adapun hasil perhitungan min, median, modus, yang pertama ada min dari media sosial yaitu 0,20, min dari motivasi belajar yaitu 1,60. Yang kedua ada median. Median media sosial yaitu 0,00, median motivasi belajar yaitu 2,00. Yang ketiga ada modus. Modus media sosial yaitu 0 dan modus motivasi belajar yaitu 2. Selanjutnya yaitu normalitas. Nah, di sini terlihat dalam tabel ya. Dalam tabel pengertian dari normalitas, uji normalitas itu uji normalitas Kolmogorov atau Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nih nilai residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Terus juga model regresi yang baik itu memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, terus bahwasanya ada dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual itu berdistribusi normal. Tetapi kalau misalnya nilai signifikannya itu kurang dari 0,5, maka nilai residualnya itu tidak berdistribusi normal. Dalam tabel ini bahwasanya itu n-nya itu residualnya itu 10. Terus juga normal parametersnya itu min-nya itu 0,00 sekian. Terus juga deviationnya itu 0,00 sekian. Nah, terbukti nih nilai distribusi ini itu adalah normal. Nah, yang A itu test distribution is normal, maksudnya itu distribusi tes ini adalah normal. Terus yang kedua itu calculated from data. Nah, dihitungnya itu dari datanya, nih dari data yang telah ada. Terus juga yang ketiga itu bagian C itu the distribution has no variance for this variable. One sample Kolmogorov-Smirnov test cannot be Vermorven. Nah, maksudnya itu distribusi ini tidak memiliki varian untuk variabel ini. One sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, tes ini tidak dapat dilakukan. Tetapi bahwasanya kalau misalnya nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji validitas. Nah, pada uji validitas ini memiliki 2 variabel, yaitu yang pertama variabel X, media sosial, dan variabel Y, yaitu motivasi belajar. Pada kolom pertama yaitu skal min if item delete, yang mana pada variabel X berjumlah 1,60 dan variabel Y 0,20. Lalu pada kolom kedua skal variance if item delete, pada variabel X bernilai 0,711, lalu pada variabel Y bernilai 0,178. Nah, pada kolom ketiga atau corrected item total correlation,
yang mana variabel X bernilai min 1,000 dan variabel Y bernilai min 1000, yang mana dapat disimpulkan bahwa korelasi pada uji validitas ini dapat dikatakan tidak valid karena pada masing-masing variabel ini berjumlah minus sehingga dapat dikatakan tidak valid. Sekian mini survei yang telah kami paparkan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nuralita Adiastuti MPD dan juga teman-teman yang telah bersedia membantu sehingga mini survei ini berjalan dengan baik. Terima kasih.